Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri saya, my name is Dylan Richardson dengan NIM 2103050001. Di sini saya akan membahas tentang motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, motivasi yang saya maksud ini ditujukan kepada untuk siswa-siswa yang berada di baik di jenjang eh, SD maupun SMA dalam minat mereka agar bisa lebih naik dalam mempelajari bahasa Inggris. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulainya. Sebelum kita masuk dari beberapa motivasi yang dapat meningkatkan siswa dalam minat berbahasa Inggris, kita harus tahu dulu apa itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sendiri adalah bahasa yang paling banyak ya digunakan di dunia. Nah, bahasa Inggris ini banyak digunakan plus diajarkan lebih dari satu negara. Nah, sebagai bahasa yang memiliki tingkat komunikasi internasional di Indonesia sendiri ya, bahasa Inggris itu digunakan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah ke atas, dan itu sudah kita alami baik dari sekarang maupun kedepannya. Permasalahannya di sini ialah masih banyak siswa yang beranggapan kalau misalnya bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Nah, dari hal tersebut menyebabkan minat siswa untuk belajar bahasa Inggris menurun drastis atau sangat menurun. Nah, berikut ini saya akan menampilkan bagaimana cara untuk memotivasi siswa agar tertarik dengan belajar bahasa Inggris kembali. Yang pertama ialah do not be afraid to ask question and make mistakes. Nah, artinya ialah kalian tidak boleh takut untuk bertanya dan membuat kesalahan, karena itu adalah hal yang wajar yang kita lakukan sebagai seorang siswa. Nah, jangan takut bertanya. Kita bertanya karena kita ingin mendapatkan penjelasan yang jelas dari apa yang telah dibicarakan, baik itu dari guru maupun teman-teman kita. Dan yang kedua ialah kita tidak boleh menganggap kalau pertanyaan kita itu bodoh. Ingat teman-teman, tidak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Kita bertanya karena kita tidak tahu. Maka dari itu, bertanyalah agar kita bisa tahu lebih jelas apa yang informasi yang telah diberikan dari baik guru maupun teman-teman kita. Nah, jangan takut untuk membuat kesalahan, karena yang seperti saya bilang tadi, hal itu merupakan hal yang wajar yang sering kita lakukan. Dan dari situ kita bisa dapat memperbaiki diri kita sendiri apa yang kita lakukan. Contohnya, jika saya sudah melakukan kesalahan A, dan untuk selanjutnya saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Dan di situ kita bisa memperbaiki, kita dapat meningkatkan diri kita untuk lebih menjadi lebih bagus dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut karena kita sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Seperti itu. Yang kedua ialah hobby is your best friend. Hobi adalah teman baik kalian. Kenapa? Karena kita nggak mungkin belajar terus. Kita pasti bakal namanya bosan tuh ada. Nah, dari situlah mengapa hobi bisa menjadi salah satu wadah kita belajar bahasa Inggris. Karena dari hobi itu kita mempelajari sesuatu yang hal kita sukai dicampur dengan memotivasi diri kita dalam berbahasa Inggris. Contohnya, kita suka bernyanyi. Kita bisa bernyanyi dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terutama, dan juga cara kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Atau misalnya kayak membaca, cobalah kita cara membaca bahasa Inggris atau kayak cerita bahasa Inggris. Di situ kita bisa meningkatkan tingkat vocabulary kita bisa tahu beberapa kalimat-kalimat yang ada di situ. Banyak sekali hobi yang kalian minati sebagai seorang siswa, dan dari hobi itu yang kalian minati, kalian coba cari bagaimana dari hobi yang kalian lakukannya itu dapat meningkatkan diri kalian dalam bahasa Inggris, karena itu merupakan salah satu hal yang bisa kalian lakukan dari aktivitas yang kalian sukai. Yang ketiga ialah practice makes perfect. Ini adalah suatu quotes yang saya dapatkan dari guru saya, bahwa latihan itu membuat kita sempurna. Maksudnya apa sih? Nah, jadi itu tidak ada hal yang secara instan bakal terjadi di saat itu juga. Kita nggak mungkin sekali belajar bakal langsung pintar, nggak mungkin. Nah, semisalnya kayak gini lah, saya ingin melakukan ini tapi saya baru belajar sekali dan menurut saya sudah bisa. Tidak seperti itu. Semua itu dilakukan yang ada dengan namanya tuh proses.
Dan tanpa hal itu, apa yang kalian lakukan tuh terasa sia-sia. Kalian tidak akan merasa kayak, "Oh, tanpa melakukan ini kan saya akan pintar." Tidak. Proses itu ada, itu nyata dan kalian harus melakukan dan melewati tersebut. Dari proses itulah kalian bisa yang namanya meningkatkan kemampuan diri kalian dalam meningkatkan bahasa Inggris. Dan terakhir ialah intention is the key to starting anything. Maksudnya adalah niat adalah kunci untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa harus niat loh? Kan bisa yang lain. Kenapa? Karena semua hal yang kalian lakukan dari awal sampai akhir itu harus berdasarkan niat. Tanpa yang namanya niat itu, apa yang kalian lakukan itu tidak berarti. Kalian akan merasakan yang namanya melakukannya secara terpaksa, melakukannya tanpa kalian senangi, dan itu akan menyiksa diri kalian. Secara perlahan itu akan menyiksa yang namanya mental kalian dan fisik kalian, karena itu adalah hal yang kalian tidak suka. Nah, dengan adanya niat yang telah kalian buat itu dapat memotivasi diri kalian, dan tidak hanya itu, kalian dapat mencapai tujuan yang kalian inginkan. Maka dari itu, kalian harus memiliki niat sebelum kalian melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Alright, I think that's all for me. Thank you very much for your kind attention to watch my video. As a reminder, perlu diingatkan kembali, kita tidak bisa memotivasi diri kita tanpa bantuan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita bisa memanfaatkan yang namanya orang tua dan teman-teman sekitar kita dalam membantu kita. Karena seperti yang kita tahu, baik dari orang tua maupun teman-teman baik kita bakal nge-support diri kita dalam memperbaiki diri kita atau meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik dan bisa membantu mereka dalam hal yang mereka butuhkan pertolongan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan dari saya, mohon dimaafkan, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.